Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Hal pertama, agar kita mencapai dan memiliki akhlak yang baik adalah tetap menjalin hubungan baik dengan orang yang memusuhi kita. Bukan hanya itu saja, kita juga harus berbuat baik kepada sesama makhluk hidup, yaitu kepada tumbuhan dan hewan. Biasanya, kita tidak mau menjalin silaturahmi dengan orang yang berbuat jahat kepada kita. Jangankan bersilaturahmi, berbuat baik sedikit saja kita enggak. Itu artinya, melakukan perbuatan baik itu tidaklah mudah, sebab membutuhkan sebuah perjuangan dan ketulusan hati yang tinggi. Hadirin yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari, akhlakul karimah dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan kehormatan seseorang. Mari kita coba pikirkan dan renungkan sejenak. Apabila tetangga dekat kita ada yang memiliki tabiat suka bermain judi, mabuk-mabukan, serta perilaku yang meresahkan masyarakat lainnya, tentu saja orang tersebut akan mendapatkan sanksi sosial di mata masyarakat. Tidak hanya itu, bisa jadi banyak orang yang mengejeknya, bahkan tidak ada yang mau peduli lagi. Contoh tersebut memberikan kita pelajaran bahwa jika ingin dihargai oleh seseorang, maka kita harus menghargai diri sendiri dan menjaga akhlak kita. Apakah kalian ingin bahagia dunia dan akhirat? Jika iya, syaratnya adalah kalian harus menjadikan anak-anak kalian berakhlak mulia, karena akhlak lebih penting daripada ilmu. Para ulama terdahulu pun belajar akhlak terlebih dahulu sebelum belajar ilmu, karena mereka mengetahui tentang pentingnya akhlak, seperti yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pidato tentang akhlakul karimah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarullaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, yang artinya adalah teladan yang baik. Ayat di atas juga menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah teladan, contoh yang baik bagi orang-orang yang beriman atau kaum muslimin, terutama bagi mereka yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta kehidupan yang baik di alam akhirat dan kekal usai hari kiamat. Serta salah satu ciri orang yang beriman ialah orang yang banyak mengingat Allah atau zikrullah. Selain surat di atas, ada pula hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, Innama bu'istu liutammama sholihal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Seperti yang kita ketahui, akhlak terbagi menjadi 4, yaitu akhlakul mahmudah, akhlakul karimah, akhlakul azimah, dan akhlakul mazmumah. Yang pertama ada akhlakul mahmudah, yaitu akhlak terpuji. Akhlakul mahmudah ini yaitu berbuat baik terhadap orang yang telah berbuat baik kepada kita. Contohnya yaitu rendah hati, sabar, dermawan, sopan, adil, bijaksana, jujur, dan lainnya. Yang kedua ada akhlakul karimah, yaitu akhlak termulia. Akhlakul karimah yaitu berbuat baik terhadap orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Contohnya yaitu bila kita ditimpa kejahatan oleh orang lain, kita tidak perlu membalasnya. Walaupun kita bisa atau mampu untuk membalasnya, kita justru harus memaafkannya. Seperti pantun berikut. Hari raya memasak ubi, nasi masak di daun jati.
Berakhlak mulia contohlah Nabi, itulah kemuliaan yang sejati. Yang ketiga ada akhlakul azimah, yaitu akhlak teragung. Akhlakul azimah yaitu berbuat baik terhadap orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Contohnya yaitu biasanya ketika kita mendapat keburukan atau kejahatan dari orang lain, kita cuma sampai tingkat memaafkan orang tersebut. Tetapi akhlakul azimah ini meningkat lebih tinggi, yaitu dengan berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Sebagaimana diterangkan pada ayat 40 surah Asy-Syura yang artinya, dan balasan suatu kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Selain itu, ada pula sebuah cerita atau hikayat yang termasuk dalam akhlakul azimah, yaitu Rasulullah dan pengemis yang buta. Untuk yang terakhir, akhlakul mazmumah atau akhlak tercela, yaitu berbuat jahat kepada orang yang tidak berbuat jahat kepada kita. Contohnya yaitu menggunjing, mengadu domba, dan menipu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan yang dapat kita ambil ialah dari keempat akhlak di atas yang seharusnya kita miliki dan terapi di kehidupan sehari-hari hanyalah 3 akhlak, yaitu akhlakul mahmudah, akhlakul karimah, dan akhlakul azimah. Untuk yang terakhir yaitu akhlakul mazmumah, ialah akhlak yang sangat dilarang oleh Allah dan dalam Islam pun, karena terdapat keburukan dan kejahatan yang dapat merugikan manusia dan kehormatannya, atau yang dianggap merusak makhluk secara umum dalam pandangan Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, kita juga harus berbanyak berzikir kepada Allah agar dapat pengampunan dosa dan mendapat ganjaran yang mulia bagi semua muslimin maupun muslimat dan menjadi bagian orang-orang yang beriman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terhadap khilaf dan salah tutur kata atau dalam bersikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga penjelasan saya tadi tentang akhlak dan hikmah serta ilmu untuk memperbaiki diri kita, khususnya diri saya sendiri. Mari kita baca doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.